Monggo Ibu, silakan duduk. Nggih. Dengan Ibu siapa? Ibu Kanza. Lalu keluhannya apa ya Bu? Gini Bu, luka jahitan saya nyeri gitu. Ibu alamatnya di mana? Alamat rumah saya di Sidoarjo Ibu. Melahirkan tanggal berapa Ibu? Tanggal 4 Januari ya Bu? ya. Sebentar, saya akan lihat rekam medis dulu. Ibu Kanza melahirkan pada 4 Januari jam 09.45. Anaknya perempuan ya Bu? Iya. Keluhannya masih terasa nyeri pada perineum. Memang kemarin dari data ini saya telah melakukan pengguntingan pada perineum karena perineum Ibu masih kaku. Jadi nanti saya akan melakukan pemeriksaan head to toe dari ujung kepala hingga kaki. Lalu sekarang Ibu dapat ke kamar mandi untuk melakukan buang air kecil, lalu untuk membersihkan bagian vagina. Lalu Ibu nanti tidak usah menggunakan celana dalam, Ibu langsung saja menggunakan jari. Sebentar Ibu, saya siapkan jarinya. Nggih. Ibu, untuk jarinya silakan dipakai. Sambil menunggu pasien, kita siapkan alat-alat. Di sini ada alat untuk pemeriksaan TTV. Yang pertama ada termometer, ada stetoskop, ada tensimeter, ada mangkok yang berisi kapas DTT, ada bagi instrumen yang berisi handscoon, kemudian pen light, betadine, dan yang terakhir adalah bengkok. Lakukan persiapan petugas, kita lakukan 6 langkah cuci tangan. Kita basuh dari ujung kuku hingga siku. Kemudian kita ambil sabun, kita bersihkan menggunakan teknik 6 langkah, telapak tangan, punggung tangan, sela-sela jari, ibu jari, kuku-kuku jari, dan mengunci. Kemudian persiapan pasien. Ibu, permisi, saya akan melakukan pemeriksaan TTV terlebih dahulu. Kita pompa sampai 180 mmHg. Kemudian kita buka katupnya. Sampai 180 mmHg, kemudian kita buka katupnya. Kita lihat hasilnya yaitu normal dengan 120/80 mmHg. Setelah itu kita pasang termometer. Permisi ya Ibu. Sambil menunggu termometer berdetik, kita lakukan pemeriksaan nadi dan pemeriksaan pernafasan. Setelah itu, untuk hasil nadinya yaitu 60 kali per menit, lalu hasil pernafasannya yaitu 24 kali per menit, artinya normal. Kemudian hasil dari suhunya yaitu 27,1 derajat Celcius, artinya normal. Ibu
ibu, setelah ini saya akan melakukan pemeriksaan hip tutu dari ujung kepala hingga ujung kaki ibu. Permisi ibu, apakah hijabnya boleh dilepas? Enggak. Jika ibu tidak berkenan, tidak masalah, tapi diibaratkan ibu sudah melepas hijabnya. Kemudian kita lihat, kita inspeksi dari warna rambutnya. Warna rambut ibu hitam. Kemudian kita lihat apakah ada kerontokan pada rambut ibu atau tidak. Kemudian kita lihat pada kulit kepala ibu apakah bersih atau tidak. Kemudian kita palpasi apakah ada benjolan atau tidak. Kemudian kita inspeksi dari raut wajah ibu, apakah ibu ceria atau tidak. Kemudian kita palpasi apakah ada benjolan pada wajah ibu atau tidak. Kemudian pada pemeriksaan mata kita lihat apakah ibu anemis atau tidak, yaitu dilihat dari konjungtivanya. Permisi ibu, sekarang ibu dapat melihat ke atas terlebih dahulu. Kemudian kita lihat konjungtivanya adalah merah muda, artinya tidak anemis. Kemudian sampun ibu, sekarang kita lihat pada skleranya tidak berwarna hitam. Lalu kita lihat palpasi, ibu merem sebentar, kita palpasi apakah ada odem atau tidak. Kemudian pemeriksaan pada hidung, kita menggunakan penlek. Permisi ibu, kita lihat pada hidungnya apakah simetris atau tidak. Kemudian kita lihat apakah ada secret, apakah ada polip atau tidak. Kemudian pada hidungnya apakah ada odem atau tidak. Kemudian pada bibir ibu kita lihat apakah bibir ibu lembab atau tidak. Kemudian pada mulut ibu permisi bisa membuka mulutnya. Ibu bisa menjulurkan lidahnya. Kita lihat lidah ibu tidak kotor. Kemudian di sini tidak ada sariawan. Kemudian ibu apakah ibu mengalami keluhan pada giginya? Enggak dong. Bu, apakah menggunakan gigi palsu? Enggak. Sekarang ibu dapat menoleh di kiri ibu. Kita lihat apakah ada borulen atau tidak, ataukah ada serumen atau tidak. Setelah itu kita masuk ke pemeriksaan leher. Pada kelenjar tiroid apakah ada pembesaran atau tidak. Kemudian pada vena jugularis apakah ada pembesaran atau tidak. Kemudian pada kelenjar limfe apakah ada pembesaran atau tidak. Kemudian pada daerah dada kita lihat apakah simetris atau tidak. Kemudian apakah ada intrakoste atau tidak. Intrakoste ini seperti sesak, seperti menggos-menggos seperti itu. Kemudian pemeriksaan payudara, kita lihat apakah payudara ibu simetris atau tidak. Kemudian kita palpasi searah jarum jam. Kita rasakan teksturnya apakah lembur atau tidak. Kemudian kita tanyakan kepada pasien, ibu apakah ibu merasa nyeri? Tidak. Kemudian kita lihat apakah mengalami hiperpigmentasi atau tidak. Kemudian kita lihat apakah daerah payudara ibu terlihat kemerahan atau tidak. Kemudian kita lihat apakah puting ibu bersih atau tidak, apakah terdapat kerak pada puting ibu atau tidak. Sementara apakah kita palpasi, kita tekan pada daerah pangkal sampai ujung, apakah ada kolostrum atau tidak. Normalnya adalah keluar kolostrum. Kemudian pemeriksaan abdomen, kita inspeksi kontraksi uterus TFU dan kandung kemih serta diastasis rectus abdominis. Inspeksi apakah ada bekas SC atau tidak. Karena ini adalah normal, pasti tidak ada
bekas jahitan SC. Lalu inspeksi pada linia nigra dan alba apakah masih ada guratan atau tidak. Kemudian kita palpasi untuk melihat TFU, yaitu tangan kanan mencari TFU-nya, kemudian kita kasih batas, kemudian kita ukur, yakni hasilnya 3 jari di atas pusat. Kemudian pemeriksaan kandung kemih, kita cari kandung kemihnya, yaitu di bawah 3 jari di bawah pusat. Kemudian pemeriksaan diastasis rectus abdominis, yaitu tangan kiri mengangkat bagian leher pasien sampai ke pundak, kemudian kita angkat sedikit. Maaf Ibu. Kemudian kita raba dari ulu hati sampai dengan pusat. Kita raba apakah pelebaran atau diastesisnya lebih dari 2 jari atau tidak. Untuk normalnya yaitu 2 jari. Ampun Ibu. Setelah itu kita lakukan pemeriksaan genitalia. Ibu permisi, nanti jarinya saya buka sedikit, nanti kakinya bisa membuka sedikit ya Ibu. Sebelum itu kita gunakan handscoon terlebih dahulu. Dah. Setelah kita gunakan handscoon, kita ambil kapas BTT sekitar 3 kapas BTT. Kemudian tangan kiri membuka labia, kemudian kita bersihkan pada labia mayora, labia minora kiri, kita buang ke bengkok. Labia mayora kanan, labia minora kiri, lalu kita buang ke bengkok. Kemudian kita bersihkan pada klitoris sampai anus. Kemudian kita palpasi kelenjar Bartholin dan kelenjar skin. Lalu kita lihat pada bekas jahitan perineum. Kita lihat apakah ada tanda-tanda infeksi atau tidak. Jika ada, kita beri betadine. Setelah selesai, Ibu permisi bisa miring ke kanan. Kemudian kita buka pada pantat Ibu. Kemudian kita inspeksi apakah ada hemoroid atau tidak. Jika ada, kita bersihkan. Kemudian kita lihat pada daerah kaki apakah ada varises atau tidak. Di sini tidak ada. Ibu bisa kembali. Setelah itu kita lakukan pemeriksaan ekstremitas bawah. Sebelumnya kita masukkan handscoon ke larutan klor 0,5 sambil dikosok-kosokkan, kemudian dibuka secara terbalik. Kemudian kita tekan pada daerah metatarsal, kita tekan, kemudian kita luruskan. Kita lihat apakah kembali. Jika kembali tidak ada odem. Kemudian pada tulang kering kita tekan, kemudian kita luruskan. Jika kembali maka tidak ada odem. Kemudian pemeriksaan tanda Human, apakah terdapat tromboflebitis atau tidak, dengan cara tangan kiri memegang lutut,
Kemudian tangan kanan menggerakkan lurus ke atas, lurus ke atas. Kemudian kita tanyakan, ibu apakah merasa sakit? Tidak. Jika ibu tidak merasa sakit, artinya adalah tanda Human negatif.